Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna Priyanti dengan NIM 903111945 dari jurusan Ilmu Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan mini riset proposal saya yang berjudul Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Gender terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Selatan. Mengapa saya mengambil judul pengaruh tingkat kemiskinan? Karena tingkat kemiskinan masih merupakan masalah sosial mendasar yang dialami suatu bangsa maupun suatu daerah, dan indeks pembangunan gender selalu dikaitkan dengan perbedaan jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki, yaitu perbedaan perilaku yang didapatkan antara laki-laki dan perempuan. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat dapat ditandai dengan peningkatan indeks pembangunan manusianya dalam suatu daerah maupun suatu negara. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari mini riset proposal saya. Seperti yang kita ketahui bahwa Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2021 memiliki jumlah penduduk sebanyak 9.138.532 jiwa dengan sebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin, yaitu penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 4.538.118 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 4.601.413 jiwa. Jumlah penduduk yang cukup tinggi ini harus diimbangi dengan kualitas penduduk atau kualitas manusianya yang baik, sehingga pertumbuhan penduduk tidak menjadi masalah yang menghambat pembangunan suatu perekonomian. Adapun tujuan dari pembangunan manusia itu sendiri adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata dan berkesinambungan hidup dengan baik dan layak sesuai apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Selanjutnya yaitu teoritis. Yang pertama, menurut United Nations Development Program UNPD, indeks pembangunan manusia merupakan indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sedangkan menurut BPS dalam publikasi tahunannya mendefinisikan bahwa indeks pembangunan manusia merupakan kesimpulan rata-rata atas keberhasilan dimensi pokok alat ukur pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat, memiliki pengetahuan dan kehidupan sesuai dengan standar hidup yang layak. Nah, perbedaan IPM pada suatu negara atau daerah dapat dipengaruhi oleh produktivitas suatu penduduknya. Yang kedua yaitu kemiskinan. Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi standar hidup minimum, di mana pengukuran kemiskinan didasarkan pada konsumsi. Nah, kemiskinan ini dapat dihitung melalui dua kategori, yaitu garis kemiskinan makanan GKM dan garis kemiskinan non makanan GKMM. Ketiga yaitu gender. Menurut WHO, gender merupakan perilaku, peran, kegiatan, dan atribut yang dianggap layak untuk laki-laki maupun perempuan. Gender mengacu pada peran dari kontribusi sosial, perilaku, dan harapan yang dipelajari berkaitan dengan laki-laki dan perempuan. Nah, indeks pembangunan gender mengukur ketimpangan antara gender dalam pencapaian pembangunan manusia. Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu, landasan teori dan permasalahan yang telah dipaparkan tadi, berikut kerangka konseptual penelitian yang akan diteliti, yaitu pengaruh variabel independen tingkat kemiskinan sebagai X1 dan indeks pembangunan gender sebagai S2 terhadap variabel dependen, yaitu indeks pembangunan manusia sebagai Y1. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian atau keseluruhan dari variabel yang menyangkut masalah yang akan diteliti. Di sini dalam mini riset proposal saya, populasinya adalah terkait dengan data indeks pembangunan gender, tingkat kemiskinan, dan indeks pembangunan manusia yang terdaftar dalam Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2012 sampai 2021.
Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang akan diteliti dan dianggap sebagai mewakili seluruh populasi. Sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik sampling total, di mana teknik pengambilan sampel dengan keseluruhan anggota populasi dijadikan sebagai sampel penelitian agar penelitiannya lebih terperinci. Yang terakhir yaitu teknik analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis linear berganda yang digunakan untuk mengukur pengaruh dari variabel independen atau variabel bebas terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Sekian dari pemaparan mini riset proposal saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.